Hey, the blues is now kicking in. I'll play the blues for you. I've got the blues. Mahasiswa UMN. Kalian pada semester berapa nih? Semester 7. Waduh, semester 7 ya. Aduh, udah di penghujung ternyata ya. Oh ya, kita langsung ini aja ya, ke intinya aja. Aku di sini undang kalian, katanya kalian nih mahasiswa BAI, benar nggak? Benar sekali, bro. Benar. Semester 7 ya? Iya. Pertanyaanku tadi jurusannya apa? BAI. Berarti terkait agama gitu ya? Benar, terkait agama ya, bro. Kalau aku tanya terkait selain Islam gimana? Lah, Islam lah, bro. Kan kita fokusnya pada bidang agama nggak sih? Jadi Oh. pertanyaannya yang setidaknya terkait agama. Apalagi ditanya itu soal fikih poligami atau hukum perjudian ya. Aduh, kalau ini mah calon-calon beristri 4 ini. Ya, bro. Memang mengikuti sunnah Rasul sih. Nah, jadi aku undang kalian di sini kepengen bahas tentang gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia saat ini. Gimana nih pendapat kalian? Jadi pendapat siapa dulu nih? Ya. Tapi aku lebih yakin ke dia sih cara menjawabnya. Ayo, jawab. Nah, tadi juga saya sempat baca sih terkait gerakan apa itu? Gerakan tersebut. Nah, gerakan Ya apa pergerakan tersebut? itu gerakan Gerakan Islam di Indonesia itu ada Gerakan Islam transnasional gitu ya? HTI, Tarbiyah dan Salafi. Oh, oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan gerakan Islam transnasional itu sendiri? Jadi sepemahamanku ya, gerakan tersebut merupakan istilah yang ditujukan kepada organisasi Islam yang lintas negara, yang bergerak di lintas negara, di mana pergerakan melewati batas-batas teritorial negara tersebut. Nah, jadi gerakan tersebut itu merupakan gerakan organisasi yang berorientasi pada agenda penyatuan umat Islam di dunia, di seluruh dunia pokoknya. Nah, di mana ideologi keislamannya itu didominasi oleh pemikiran skriptualis. Aduh, mulutnya ini Skripturalis. 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 Itu maksudnya. Oh iya gitu ya. Nah, Skripturalis. jadi saya lanjut ya. Nah. Tekstual, normatif, normatif, radikal, fundamental. Nah, di mana? Fundamental ya. Ya, fundamental itu. Fundamental men. Oh, ya fundamental. Nah, di mana gagasannya itu berbeda dengan konsep negara bangsa, berbangsa itu. Waduh, berarti gerakan tersebut merupakan gerakan untuk menyatukan umat Islam ya yang ada di seluruh dunia. Iya, betul. Benar kali itu, Mas Bro. Nah, kalau yang di Indonesia tadi kan ada 3 gerakan. Yang pertama itu ada HTI, kemudian Salafi, sama Tarbiyah. Nah, Nah, Tarbiyah. aku yang pertama ini aku pengen bahas tentang HTI dulu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan HTI itu? Karena HTI itu kayaknya singkatan deh. Kepanjangannya mungkin ada gitu. Gimana pemahamanmu terkait HTI ini? Nah, Ngopi dulu. Jawab. Ngopi dulu lah, oke. ngopi dulu. Oke. Oke, jadi HTI itu gimana nih? Jadi sepemahaman saya itu jadi perlu kita ketahui bahwa kepanjangan HTI itu ialah Hizbut Tahrir Indonesia. HTI ini merupakan gerakan Islam transnasional. Transnasional. Oh ya, transnasional. Oh iya. Dan mengusung pendirian kembali Khalifah Islamiyah secara global, secara teoretik. Teoritis bukan? Teoritis, maaf, teoritis.
Aduh, mulutmu ini kayaknya blasteran Amerika kayaknya. Ya, selain Keturunan Jepang. kelepotan ini. Itu keturunan Jepang. Nah, pendirian ini berarti saya lanjutkan ya, boleh ya? Oke. Nah, pendirian ini ditunjukkan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan. Waduh, terus bagaimana nih kemunculan HTI di Indonesia? Tahu nggak bagaimana proses kemunculannya? Nah, perlu kita ketahui, gerakan HTI di Indonesia ini berawal pada aktivitas masjid kampus. Masjid Al-Ghifari IPB Bogor dibentuk, kemudian holako-holako atau pengajian-pengajian kecil. Nah, untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT, sebuah konferensi internasional soal Khalifah Islamiyah yang digelar itu di Istora Senayan pada tahun 2002 yang lalu. Tahu kan 2002 yang lalu sekitar saya berumur 2 tahun mungkin. Iya. Konferensi itu juga menandai lahirnya organisasi HTI ini di Indonesia. Pemimpinan HTI sekarang ini adalah siapa ya kemarin tuh? Kalau nggak salah itu Hafiz Abdurrahman. Dalam pengembangan besaran di dakwah HT adalah masjid-masjid jami di kabupaten. Oh, berarti HT ini berawal dari aktivis ya yang berada di Masjid IPB Bogor. Ya. Kemudian sasarannya itu masjid-masjid jami yang berada di seluruh kabupaten di Indonesia ya berarti. Iya. Waduh. Kenapa headsetnya bro? Ayo ini. Kemudian ideologi apa sih yang dibawa oleh gerakan HTI ini? Nah, bahwa perlu kita ketahui juga bahwa organisasi ini langsung memproklamirkan diri sebagai partai politik yang berideologi Islam. Nah, namun menolak bergabung dengan sistem politik yang ada. Penolakan ini merupakan bentuk baku dari HT internasional. Ideologinya politik yang ada. Nah, penolakan ini merupakan bentuk baku, kan tadi kan bentuk baku. Iya. Internasional ideologinya sebagai ideologi Islam yang bertujuan membentuk khalifah Islam atau negara Islam. Nah, oh ya, kalau kita berbicara tentang pemikiran HT, yaitu itu terdapat 2 jenis, akidah HT dan fikih HT. Nah, kalau akidah itu merupakan fondasi setiap umat beragama dan pada dasarnya kepercayaan dalam meyakini Tuhannya. Misalnya kita meyakini adanya Tuhan. Oh, berarti itu yang disebut dengan akidah ya? Ya, akidah. Dalam agama Islam terdapat 6 poin yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap yang beragama Islam. Yang perlu kita imani itu, yang pertama itu iman kepada Allah yang kita percayai. Ya, yang kedua itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitabnya itu Al-Qur'annya. Jadi pedoman kita untuk hidupnya. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat ini akan muncul di penghujung dunia, penghujung akhirat pokoknya. Nanti apa akhirat. Pokoknya hari kiamat. Hari akhir. Penghancur lah. Aduh, Bumi ini. iya. Yang terakhir itu iman kepada qadar dan kadar Allah. Nah, selain itu juga iman memiliki makna pembenaran yang pasti sesuai dengan kenyataan yang berasal dari dalil yang benar. Tanpa ada dalil yang benar, tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Oh, berarti itu rukun iman ya tadi yang namanya dia. Ya, betul kan, rukun iman. Kemudian gimana lagi? Berarti pemikiran dasarnya yang di atas
dibangun berbagai pemikiran cabang yang lain. Nah, seperti hukum haramnya riba, tidak akan dikatakan haram jika tidak mengimani kepada Allah. Nah, seperti tidak mencuri, kalau kita tidak mempunyai Tuhan itu tidak ada haramnya bagi kita kalau tidak mempercayai suatu agama. Berarti orang-orang yang nggak beragama itu kebanyakan kayak gitu ya? Ya, nah Al-Quran, Rasul, dan yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu apapun bentuk aspek kehidupan tidak akan terlepas dari 6 poin yang tadi saya sebutkan itu menjadi fondasi umat Islam, termasuk dalam mengatur negara tidak boleh bersandar pada pemikiran dasar akidah kapitalis. Nah, yang memisahkan agama dan negaranya. Kalau fikih HT itu ini membahas tentang semua permasalahan hukum, baik jual beli, pernikahan, pembunuhan dan lain-lain. Nah, jadi semua ada hukumnya di dunia pokoknya. Apalagi di Indonesia itu semua ada hukumnya. Waduh, berarti bukan hanya hukum yang dibuat oleh negara saja, tapi ada hukum agamanya juga. Iya, betul sekali. Bukan kita sering mengambil mangga orang terus kita nggak ada hukumnya, pasti ada hukumnya, seperti di tanah Jawa ini. Waduh, ternyata tentang hati ini lumayan panjang ya. Iya. Karena kepanjangan ngopi dulu lah. Ngopi dulu, Nah, santai. ya. Di bawah santai, ngopi mas, ngopi. Ini hampir habis kopi saya dari tadi nih. Oke, jadi dari tadi Mas siapa? Mas Imam. Mas Imam. Waduh, Ah. namanya keren nih. Mas Iya. Imam. Dari tadi saya dengar itu saya bisa paham secara mendasar ya tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu. Oke, jadi kita ke pembahasan selanjutnya aja ya biar nggak terlalu lama. Iya. Soalnya saya juga ada mata kuliah nanti jam nggak ada jam apa. Rupanya jam 4 kalau nggak salah. Waduh, iya. Masih Jadi kita banyak. lanjut aja ya tentang gerakan Islam transnasional Salafi yang terkait Salafi ini ya. Nah, kalau bicara tentang Salafi ini, aku nih tahu sedikit tentang Salafi. Kalau arti Salafi itu merupakan golongan orang yang menganut manhaj salaf ya, dan atau ahlus sunnah wal jamaah, benar kan kayak gitu. Benar sekali. Oh ya, saya tanya ke Mas Yusril aja ya sekarang. Oh ya, Tentang Salafi ya. mungkin Insyaallah. Terima Oke. kasih. Kayaknya ini calon Syekh Imam kampus ini. ya. Oke, jadi tapi kita akan bahas tentang gerakan Islam transnasional Salafi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerakan Salafi itu? Menurut Mas Yusril gimana? Sepemahaman aku ya, gerakan Salafi atau Wahabi itu gerakan yang dikembangkan oleh Muhammad bin Ali Abdul Wahid, yaitu gerakan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman as-salaf as-sahih. As-salaf as-sahih adalah As-Salih ya. as-solih ya, oke salah. Generasi pertama sahabat Nabi Muhammad saat itu. Pengikut generasi selanjutnya yang disebut sebagai gerakan Wahabiyah. Aduh, aku sih agak paham-paham sedikit sih tentang Salafi ini. Kalau masalah tarbiyah mah aku paham lah dikit. Oke, terus bagaimana nih Wahabi itu masuk di Indonesia? Bagaimana, Mas? Kalau Wahabi masuk ke Indonesia itu tidak terlepas dari perannya Dewan Dakwah Islamiyah. Di Indonesia ada DDII. Oh, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu disingkat DDII ya? Iya, Oh, DDII. iya. Dengan dukungan dana yang paling besar dari jamaah Salafi atau Wahabi saat itu, mengirimkan mahasiswa belajar ke Jawa Timur. Ke Timur Tengah, bukan Jawa Timur ya, salah. Posisi kita saat ini Jawa Timur, sorry. Mungkin kelamaan di Jawa Timur ini. Kelamaan di Malang ini. Di Timur Tengah, saudara, salah. Sebagian dari mereka kemudian menjadi agen-agen penyebaran ideologi Wahabi di Indonesia pada saat itu. Oke, jadi apa sih yang apa ideologi yang dibawa oleh Wahabi itu? Kalau Wahabi
Wahabi sendiri itu merupakan salah satu pergerakan Islam yang berusaha mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sedikit, kaku dan harfiah. Upayanya juga ditempuh dengan menolak setiap kegiatan yang mereka yakini mengandung tahayul. Tahayul itu atau bid'ah. Paham kan? Ya, tahayul, bid'ah dan apa itu? Khurafat. Khurafat ya. Aku ingat dikit-dikit lah tentang itu. Dan dalam misi untuk menjalaninya, Wahabi juga sering menempuh jalan kekerasan. Seperti itu. Waduh, berarti yang mereka yakini itu tentang TBC ya, kalau disingkat ya, TBC itu. Kalau TBC itu kan penyakit ya. Iya, penyakit. Tapi arti TBC ini beda ya. TBC itu tahayul, bid'ah dan khurafat tadi ya. Iya. Oke. Oh, iya. Kemudian apa dasar pemikiran Wahabi itu? Apa dasar pemikiran Wahabi? Kalau pemikiran Wahabi itu sendiri ingin mengajak masyarakat Islam yang sebenarnya dengan meninggikan kadar keislaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, terus karakter yang ditunjukkan kelompok Wahabi ini lebih bersifat doktrin. Seperti itu. Oh, waduh, lebih bersifat doktrin ya. Jadi mereka mendoktrin pemikiran masyarakat agar mengikut Gimana nih pembahasan tentang Salafi, kayaknya sampai sini aja udah paham kayaknya ya. Gimana Mas Hafiz tentang Paham, Salafi? Pak. Benar kali itu. Waduh, pembahasan oke dah, nggak apa-apa. Pembahasan Salafi ini kita cukupkan sampai sini karena aku juga udah paham. Mungkin pembahasannya dari Mas Yusril udah cukup jelas ya bagi kita. Kemudian kita masuk ke gerakan Islam transnasional Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin. Nah, apa gerakan Islam Tarbiyah itu juga? Kalian tahu nggak gerakan Islam? Oke, jadi kalau aku sendiri jadi sih belum kalau belajar ya. aku aja ya yang bahas tentang gerakan Ya, Pak. Islam. Pemahaman Masnya aja. Oke, Kita cuma bisa mendengar, Mas. gerakan Pusing Islam otaknya. transnasional yang Tarbiyah ini atau biasa disebut Ikhwanul Muslimin itu. Nah, Jamaah Tarbiyah dianggap memberi pengaruh penting pada penyebaran agama Islam di Indonesia saat ini. Nah, gerakan tersebut menjadi batu pijakan dari Partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS gitu ya, PKS yang berdiri pada tahun 2002 lalu. Kemudian konsep IM Tarbiyah mengandung pengertian cara ideal berinteraksi dengan fitrah manusia, baik langsung itu dalam kata-kata maupun tidak dalam keteladanan untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik. Nah, jadi pemahamanku gitu tentang tarbiyah. Gimana? Kalau salah dikoreksi lah, nggak apa-apa. Gimana? Benar sekali. Waduh, kalau ini kayak tentang pembahasan tarbiyah ini lumayan aku pahami ya. Ya, di Oke. Indonesia itu kemunculan gerakan tarbiyah ini Ini pertanyaannya dulu lah. Oh. Oke, selanjutnya aku pengen nanya ke Mas Hafisi aja nih. ya, oke. Aman. Bagaimana kemunculan jamaah tarbiyah ini? Nah, di Indonesia itu sendiri itu kemunculan gerakan tarbiyah ini di Indonesia tidak lepas dari IM di Mesir masuk ke Indonesia pada awal tahun 1980-an dan mulai gerakan dakwah kampus Melalui gerakan itu ya? mulai gerakan kampus itu itu. di ITB, IPB, UI, UGM, UNAIR, Unhas dan Unibra. Kalau nggak salah. Unibrau itu apa? Universitas bukan Brawijaya ya? Oh iya. Ya, bukan pokoknya. Bukan. Kalau Universitas Jawa, Brawijaya itu UB kalau nggak salah di sini. Terus Singkatannya. Brau itu apa? Oh, kita cari ya. Cari aja. Cari di Google. Kalau sepengetahuan saya itu
Brawijaya, ya, Brawijaya benar, itu benar. UB. Iya benar, Brawijaya. Oh, Brawijaya. Oh, Nah, benar. apa? Nggak mau scroll tentang itu lah kami. Ternyata hebat juga nih kawanmu ini. Lumayan hebat sih bagi aku. Dia orang mana nih? Sebuah bro, sebuah friend. Oke, jadi teman-teman ada 3 ya gerakan tadi ya, gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia. Yang tadi kita bahas itu ada HTI, Salafi, dan Tarbiyah. Bukan Muhammadiyah ya. Beda lagi nih gerakan Islam transnasional nih, bukan gerakan bukan gerakan Muhammadiyah ini. Oke, jadi kayaknya cukup aja nih pembahasan kita hari ini, atau gimana? Mau dilanjut ya pembahasan? Cukup aja, soalnya udah apa? Waktunya sih. Udah Sebenarnya mepet. kalau masih pingin bahas lagi tuh ya cuannya aja bertambah gitu. Aduh. Waktu ada. Iya, soalnya kita ada kuliah juga. Emang? Malum mahasiswa semester akhir ini kadang-kadang ada mau ngerjain skripsi ya enggak? Iya. Kita kan mau ke dosen pendamping ya? Iya. Aduh, emang susah ya kita undang mahasiswa, Iya. harus berbasis cuan ya semuanya. Ya, Iya, soalnya- semuanya hidup di dunia ini berbasis cuan. Harus apa? Dari satu bulan yang lalu lah mengonfirmasi kami ya. Iya. Kalau mau ketemu kami lagi. Oke lah. Aku ucapin terima kasih lah buat kalian berdua udah sempat datang ke podcast Loker Mahasiswa. Loker. Podcast, ya Loker Mahasiswa ini namanya keren sekali, Loker Mahasiswa. Oke lah, makasih bro. Makasih. Thank Cuh. you. Thank you. Sampai jumpa nih. Ya, makasih atas kopinya ini. Ya, kopi gratis ya.